Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, sahabat-sahabat mekanik. Jumpa lagi bersama saya di channel Bab Motor, channel ya seputar perbengkelan sepeda motor lah, sembarang pokoknya channel ya sekiranya bermanfaat saya bagikan ke rekan-rekan, barangkali bisa menjadi tambah pengalaman bagi kalian semua. Nah, pada kesempatan ini saya lanjut mau ngerakit kabel bodi GL. Ini mohon maaf, kemarin waktu perakitan mesin ini saya nggak bisa ngerekam videonya ya, karena berbagai kendala dan kesibukan atau acara lah. Jadi saya ini disambi lah ngerakitnya, jadi saya nggak bisa ngerekam, nge-review juga waktu proses perakitannya. Ini yang kemarin mesinnya GL ini pakai langkah 66 ya, buring standar Tiger, piston juga standar Tiger, cuman saya bubut dan saya coak lagi. Nah, ini untuk pengapian saya memakai spool Jaguar yang AC/DC itu full wave. Ini dari bawah dulu ya ini ya. Nah, ini bagi rekan-rekan semua yang lagi proses pemasangan GL-nya pakai spool Jaguar atau spool Mega Pro atau spool Tiger. Sebenarnya prinsipnya sama ya, cuman yang membedakan tuh di bagian CDI. Nah, ini saya memakai spool Jaguar, kiprok saya memakai Mega Pro, dan CDI saya memakai apa ya, lupa taruh di mana ya, pakai Shogun Kebo tipe DC. Mohon maaf sambil ngerokok, soalnya malam ngantuk kalau nggak ngerokok. Nah, ini dari bawah ya, ini ya dari bawah. Ini dua, ini kabel dua, ini kabel pulser ya, pulser. Jadi yang satu negatif, yang satu positif. Terus naik ke sini, ini dua, ini naik ke atas. Saya masukin ke dalam rangka sini, cuman belum saya rapikan. Naik ke atas ini, keluarannya ini dua ini. Nah, ini yang satu juga masih positif, yang satu negatif. Selanjutnya kabelnya tuh yang dari pulser positif nanti masuk ke CDI. Ya, kalian pahami dulu di bagian CDI-nya, soket-soketnya di sebelah mana ataukah nomor berapa. Di internet banyak. Nanti yang penting kalau saya ngerakit, yang penting jalurnya udah komplit semua dulu ya. Nanti untuk masalah nyambung ke soket atau nyambung ke bagian CDI atau bagian kiprok atau nanti ke koil, kalau udah kabelnya udah
komplit semua kan mudah dipisah-pisah gini ya, sebisanya kalian lah, yang paling gampang gimana. Ini cuman saya tandai aja supaya nggak bingung nih, belum saya rapikan. Nah ini saya ulang lagi dari bawah. Ini soketnya yang pertama pulser dulu, pulser positif negatif, naik ke atas ke sini positif negatif, dua ya. Yang positif nanti masukkan ke CDI, terus yang negatif nanti di paralel nanti ke bagian negatif lainnya, negatif aki, negatif koil, negatif kiprok, sama aja lah, yang penting nanti masanya nyambung semua. Terus yang kedua yaitu dari bawah, berhubung ini saya yang pakai saya pakai full wave nya yang spool pengisiannya kan, kalau full wave kan cuma 2 dia pengisian semua. Nah ini jangan bingung, sama aja kebalik nggak apa-apa. Ini 2 ini yang dari spool persamaan Jaguar sama Mega Pro yang full wave. Ini 2 ini naik ke atas sini, naik ke atas ini, terus keluarnya ini. Nah ini jangan bingung, 2 ini yang penting untuk segi pengisian. Untuk spool NMAX, spool Mega Pro, spool Tiger, ini 2 ini pengisian semua. Nah ini yang dari spool kabel 2 ini. Nah terus lanjut lagi yang bagian sini, bagian sebelah kanan. Kalau pinnya kayak gini posisinya, nah ini yang warna hijau ini nanti ini ke masa ini bebas mau disambungin kemana aja, yang penting saling berhubungan. Yang untuk segi masa ya, ini saya sementara jumper dulu sama yang negatif pulser tadi, masa pulser tadi. Terus selanjutnya lagi yang bagian kabel warna merah, bagian sini pinnya. Nah ini kalian sementara masukin dulu ke aki plus, ke bagian aki plus. Yang penting jalurnya udah paham dulu, udah ketemu, sambil ditandai pakai kertas solasi kertas lah, ditulis ya biar nggak bingung, sambil ngerakit sambil ditandani. Jadi nanti kalau misalkan ditinggal megang apa atau ada pelanggan, kalau sambil ngerakit kan nanti nggak nyari lagi. Selanjutnya untuk bagian yang ini, yang tengah kabel hitam biasanya untuk kiprok Mega Pro, ini dia dapat beban kalau untuk model kiproknya atau regulatornya punya IMP. Ini kalau untuk Mega Pro berfungsi ya ini kawan-kawan ya. Ini ke beban, ke sein, ke klakson, atau yang penting ke beban lah, inilah nanti dimasukin ke beban. Kalau yang ini jangan ditiru ya, ini ya, ini nggak tahu dulu yang rakit gimana, saya kurang paham ini soalnya belum saya cek semua. Cuman yang jelas kalau yang kabel tengah hitam ini nanti ke beban, ke klakson, ke sein, ke lampu, atau ke mana aja lah. Yang ini yang hitam. Jadi yang 2 ini pengisian, 2 ini sama ini. Terus yang ini masuk keluaran dari kiprok ke aki, nanti ngecas aki sana. Terus yang hitam ini nanti ke beban, ke lampu-lampu, sein, klakson. Terus yang hijau ini nanti ke masa. Udah jelas ya. Terus lanjut lagi ke mana ya, ke koil. Nah ini kalau untuk soketnya kan
tadi udah saya cari kabelnya, udah saya sambung yang dari koil dulu. Nah ini dari koil saya sambung dulu, sementara ini saya urut kabelnya, tarik ke sini. Nah ini yang dari koil, jadiin satu sama plus pulser, jadiin satu sama koil, jadiin satu sama masa, jadiin satu sama kontak. Jadi untuk segi CDI Shogun Bagong kan saya dulu masang di motor saya kan 4 ini udah jalan, jadi soket yang lain nggak saya pakai, soalnya kayaknya masih ada sisa, cuman saya belum pelajari itu belum saya pahami fungsinya apa juga. Mohon saran dan kritik dari teman-teman juga, kasih masukannya biar tahu ya. Nah ini yang jelas nanti masuk ke CDI, nanti dicocokin ke pin soket CDI-nya, jangan salah pasang ya, nanti bisa konslet atau meledak CDI-nya. Kalau udah ditandain, dinamai kayak gini kan nanti jadi mudah, tinggal nyambung aja ke soketnya, nanti tinggal nyolok ke CDI-nya. Nih, terus kalau untuk saran saya sih, dari segi pengapian kayak gini kabel bodi kalau bisa sih benernya yang masa sih dipisah-pisah ya, nanti dijadiin satu ke aki dan ke bodi, jadi nanti satu jalur ya, kabel satu nanti di paralel, jadi biar nggak kebanyakan kabel. Oh ya, ini kalau yang kabel plus yang merah ini nanti jangan bingung ya teman-teman, yang masuk ke CDI ini, ini yang jadi satu sama tadi pulser, terus dari masa dan dari koil tadi. Ini ambilnya yang keluaran dari kontak ya ini ya. Jadi misalkan nanti kontak di on kan, nanti biar nggak biar mesin CDI-nya nggak dapat arus. Jadi ini tadi arusnya ini sebenarnya alurnya ini pusat dari api ini sebenarnya dari spool, terus masuk ke kiprok sini. Setelah masuk ke kiprok diolah untuk tegangannya, yang tadinya harus bolak-balik AC jadi DC, jadi arus arah 12 volt masuk ke aki. Dan kalau bisa nanti bagian sini ditambah sikring, kalau ada konsleting dari bawah dari spool nanti akinya nggak ada masalah. Setelah itu aki keluar, diambil kabel satu, dia dimasukin ke dalam kontak. Kalau udah masuk ke dalam kontak di on, harus kan dia keluar. Nah ini masuk ke CDI. Jadi harus kalau kontak udah on, dia harusnya standby ya untuk CDI-nya ya, CDI DC ya. Jadi harus 12 volt. Tinggal yang mengolah api itu nanti dari peak pulsernya ini. Ini nanti peak pulsernya ini nanti jalan, nanti dia timingnya kan dia bekerja CDI-nya dan mengirim api keluar dari CDI masuk ke koil.
Nah, koil keluar lagi masuk ke dalam busi ini. Nah, yang tadinya apa namanya? Tadinya kunci kontak tadi, ini sebenarnya dari sini yang ke beban nih. Tapi monggo mau dipakai atau enggak lah, silahkan teman-teman sekalian, bebas lah, nanti lama-lama paham sendiri alurnya bagaimana. Nah, saran saja buat rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian yang mohon maaf yang masih belum paham untuk dari segi pengapian dan segi komponen dari motor tuh, misalkan mau belajar memahami segi pengapian, pelajari dulu fungsinya ya. Jadi dasarnya lah, gampangnya dasarnya lah. Spool kan dia kan fungsinya kan ada 2 macam nih dalamnya nih. Pertama pengisian dan yang kedua dia pengapian. Kalau untuk pengapian AC, kalau untuk pengapian DC, nah itu kita ambil dari aki saja, dan akinya itu arusnya kan dia dari spool itu sendiri. Jadi spool itu fungsinya, cara kerjanya kan dia rotor, dia sumber pengapian. Sumber pengapian, berhubung dia arusnya masih AC, nah ditahan sama kiprok atau yang bahasa Indonesianya itu regulator voltage ya. Ini fungsinya untuk menahan arus dan merubah arus yang tadinya arus AC menjadi arus DC. Nah, setelah itu dia kan keluar udah 12 volt ya ini ya. Baru buat pengecasan segi aki. Buat pengecasan segi aki. Nah, ini fungsinya buat menyimpan arus 12 volt untuk sistem pengapian di motor-motor lainnya juga sama aja fungsinya. Nah, salah satu kendala aki drop yang pertama biasanya kalau enggak dari spoolnya yang udah rusak atau pengisiannya lemah, biasanya dari regulatornya sendiri. Regulator ini juga berpengaruh di segi aki. Soalnya kalau ini udah nggak bekerja dengan semestinya, aki juga drop atau dekor. Soalnya dia bisa pengisiannya kurang, juga bisa pengisiannya lebih. Begitu. Ataupun juga dari aki itu sendiri. Nah, untuk segi proses pengecekan penyebab aki lemah, lain waktu, lain kali nanti kalau ada masalah dan ada kendala trouble di motor lainnya, nanti saya bikinkan video yang lebih simpelnya ke fokus aja ke sistem pengisiannya. Begitu teman-teman, ini untuk proses perakitan GL dengan spool full wave ataupun spool yang udah full pengisian menggunakan kiprok Mega Pro ataupun NMAX ataupun Tiger, dan juga menggunakan CDI Shogun Bagong ataupun CDI DC ya. Nah, PR juga buat teman-teman yang masih bingung juga untuk sistem CDI itu, nanti ada fokus ke CDI sendiri ya. Misalkan mau pakai CDI Mega Pro atau CDI AC atau CDI Shogun, itu nanti ada ciri khas tersendiri dan perbedaan tersendiri. Jadi nanti hubungannya dengan segi pickup ya, pickup di dalamnya ya. Pickup pengapiannya nanti masuknya ke derajat pengapian.
Nah, di video-video teman-teman di channel lain juga udah banyak. Teman-teman juga bisa ngeliat di channel-channel yang lain, soalnya untuk di channel saya belum fokus ke situ ya. Nah, mohon maaf nih untuk kekurangan dan kesalahan dari kata-kata saya. Cuman berbagi saja. Ada saran dan kritik, monggo komen di bawah. Minta dukungannya juga, subscribe dan like ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Nah, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.